Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi graf dan analisis algoritma. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Ananda Irgi Fafianda Fanto. Kedua, ada Bagus Rizky. 3, ada Farhans Akbar. 4, ada Denisa Sari. Yang pertama ada pengertian graf. Graf adalah salah satu jenis struktur data yang terdiri dari titik atau vertex dan garis atau edge, di mana dalam graf tersebut vertex yang ada dihubungkan oleh edge hingga menjadi suatu kesatuan yang disebut graf. Sebagai contoh dari pemodelan graf adalah peta kota-kota, di mana kota di sini sebagai vertex dan jalur yang menghubungkannya berlaku sebagai edge. Agar lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini kayak terdapat kota-kota atau daerah-daerah. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat beberapa kota atau beberapa pulau di Pulau Jawa, di mana kota-kota tersebut dihubungkan oleh beberapa jalur-jalur yang ada. Untuk contoh di atas, kita bisa menganggap bahwa kota-kota yang ada merupakan vertex dan jalur-jalur yang menghubungkan kota-kota tersebut sebagai edge. Sehingga secara keseluruhan peta di atas dapat dibuat pemodelannya sebagai graf. Terdapat beberapa jenis graf yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada graf berarah. Adalah graf yang edge-nya memiliki arah. Sebagai contoh, edge AB menghubungkan vertex A ke B, di mana hubungan vertex B ke A harus diperoleh dari edge lain, yaitu edge BA. Dan jika edge BA tidak ada, maka vertex B ke A tidak memiliki hubungan, meski vertex A ke B memiliki hubungan. Yang kedua, graf tak berarah. Adalah graf yang edge-nya tidak memiliki arah, sehingga jika edge AB menghubungkan vertex A ke B, maka secara otomatis juga menghubungkan vertex B ke A. Yang ketiga, ada graf berbobot. Adalah suatu graf di mana edge dari graf tersebut memiliki bobot atau nilai tertentu. Yang keempat, graf tidak berbobot adalah suatu graf di mana edge dari graf tersebut tidak memiliki bobot atau nilai. Untuk mempresentasikannya dalam pemrograman komputer, graf dapat disusun dari linked list yang berada dalam linked list. Kemudian ada definisi graf. Suatu graf didefinisikan oleh himpunan vertex dan himpunan sisi edge. Vertex menyatakan entitas data dan sisi menyatakan keterhubungan antara vertex. Biasanya untuk suatu graf G digunakan notasi matematis. G sama dengan V, E, di mana G sama dengan graf, V sama dengan simpul atau vertex atau node atau titik. E sama dengan busur atau edge atau arch. V adalah himpunan vertex dan E himpunan sisi yang terdefinisi antara pasangan-pasangan vertex. Sebuah sisi antara vertex X dan Y ditulis XY. Suatu graf H sama dengan V1, E1 disebut subgraf dari graf G jika V1 adalah himpunan bagian dari V dan E1 himpunan bagian dari E. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Yang pertama, graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu jika sisi-sisi graf hanya berlaku satu arah. Misalnya XY, yaitu arah X ke Y, bukan dari Y ke X. X disebut origin dan Y disebut terminus. Secara notasi, sisi di graf ditulis sebagai vektor X dan Y. Contoh di graf G sama dengan V, E adalah V-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. E-nya
AB, AC, AD, AF, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu graf tak berarah atau disebut undirect graph atau undigraph, yaitu pada setiap sisi X dan Y berlaku pada kedua arah, baik X ke Y maupun Y ke X. Secara grafis, sisi pada undigraph tidak memiliki mata panah dan secara notasional menggunakan kurung kurawal. Contoh undigraph G sama dengan V atau E. Kalau yang V-nya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Kalau yang E ada A, B, A, C, A, D, A, F, dan seterusnya. Selanjutnya ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul D atau F adalah banyaknya ruas yang menghubungkan suatu simpul. Sedangkan derajat graf G adalah jumlah derajat semua simpul graf G. Di sini ada contoh grafnya. Pada derajat graf 1 yaitu ada D kecil, D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 3, D3 sama dengan 3, D4 sama dengan 2. Pada derajat graf 3 ada D4 sama dengan 1, D5 sama dengan 0. Derajat pada setiap vertex didapatkan dari banyaknya edge yang terhubung ke vertex tersebut. Sebagai contoh, D1 sama dengan 2, karena banyaknya edge yang terhubung dengan vertex 1 sebanyak 2 edge. Dan D5 sama dengan 0, karena tidak ada edge yang terhubung. Lalu ada deletion atau penghapusan. Penghapusan dapat dilakukan pada simpul ataupun ruas. Yang pertama, penghapusan simpul. Notasinya adalah G dikurang V. Contohnya bisa dilihat seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya lagi itu ada dekomposisi, yaitu suatu graf G dikatakan dikomposisikan menjadi K dan L bila G sama dengan K gabungan L dan K irisan L sama dengan tidak terdefinisi. Sorting atau pemedekan. Sorting adalah menghapus simpul yang dihubungkan oleh dua ruas atau simpul berderajat 2, lalu menghubungkan titik-titik ujung yang lain dari kedua ruas tersebut. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya ada keterhubungan. Dalam keterhubungan sebuah graf akan dikenal beberapa istilah-istilah berikut. Yang pertama walk, barisan simpul dan ruas. Yang kedua trail, walk dengan ruas yang berbeda. Yang ketiga path atau jalur, walk dengan simpul yang berbeda. Yang keempat ada cycle atau sirkuit, trail tertutup dengan derajat setiap simpul sama dengan 2. Berikut ini contohnya. Ya, yang dimaksud dengan contoh di atas yaitu nomor 1, A, B, C, D, E, F, C, A, B, D, C, sama dengan walk. Yang nomor 2, A, B, C, D, E, F, C, A, itu trail. Yang ketiga, A, B, C, A, itu cycle. 4, A, B, C, D, C, B, D, E, itu walk. Yang nomor 5, A, B, C, D, E, C, F, itu trail. Yang keenam, A, B, C, D, C, E, D, itu trail. Yang ketujuh, A, B, C, D, E, F, C, A, itu cycle. Yang kedelapan, C, E, F, itu path. Yang ke-9, B, D, C, B, itu cycle. Yang 10 ada C, A, B, C, D, E, C, F, E, itu trail. Yang 11 A, B, C, E, F, C, A, itu trail. Sekian dari
penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.